Assalamualaikum, selamat pagi Smart Listener dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda Smart Listeners yang masih menyandang predikat sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi ya. Nah, pagi hari ini ada satu kabar gembira buat Anda. Kalau biasanya terkesan Smart Financial Wisdom itu identik hanya untuk para pekerja profesional di bidangnya, para investor dan juga orang-orang yang penggiat yang berada di dunia investasi, tidak juga. Tetapi ternyata hari ini kita akan menyasar sedikit tentang sebuah aset yang perlu dipahami berhubungan dengan masa depan, yaitu untuk mahasiswa. Karena pagi hari ini kita akan bahas tentang pengelolaan keuangan untuk mahasiswa. Nah, sehubungan dengan itu, ada pencapaian terbaik yang bisa dikatakan ini membanggakan terkait investor muda di Indonesia. Dan sepertinya kondisi ini masih terjaga baik. Ini terbukti dari informasi yang dirilis oleh BEI di awal tahun ini yang menyatakan bahwa jumlah investor milenial dan generasi Z itu disebut menjadi investor terbanyak di pasar modal dan Presiden Jokowi pun mengapresiasi hal ini. Presiden mengatakan ini adalah prospek yang menjanjikan di pasar modal Indonesia. Nah, bagaimanakah potret secara keseluruhan? Yuk kita bahas bersama dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama tentunya hadir Pak Eko Priyo Pratomo selaku Presiden Komisaris PT BNI Asset Management. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Daril. Terima kasih Pak Eko waktunya. Dan juga ada Pak Muhammad Teguh selaku perencana keuangan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi Mas Dari, Smart Batik Listener baru, semuanya. senyumnya cerah ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Tidak ketinggalan juga melengkapi perbincangan kita hari ini, kami hadirkan pemimpin cabang BNI Kantor Cabang UI Depok, ada Pak Abi Wodo. Selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi, Mas Dari. Terima kasih share Waalaikumsalam waktunya Pak wabarakatuh. Abi. Ya, semangat pagi. Kita pinjam 1 jam untuk semangat ya hari ini ya. Ya. Oke, baik. Pak Eko, sedikit untuk mengawali perbincangan kita pagi hari ini, mungkin boleh disampaikan sedikit tentang gambaran atau mungkin juga statement positif dari pencapaian yang saya sempat sampaikan tadi di awal. Bagaimana Pak Eko melihat potret ini, Pak Eko? Ya, Mas Daril. Jadi seperti Mas Daril sampaikan, ya mahasiswa itu aset masa depan bangsa. Jadi kita sangat berharap nih ya generasi milenial nanti itu akan menjadi pemimpin-pemimpin yang kecerdasannya lengkap, Mas Daril ya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, spiritual, juga finansialnya. Nah, sebetulnya apa yang disampaikan oleh data-data di BEI ya, Mas Daril, itu saya pikir juga buah dari upaya yang sudah cukup banyak dilakukan ya Ya. oleh OJK, oleh bursa, oleh para pelaku jasa keuangan ya. Mungkin juga termasuk ini Mas Abi Wodo nih di BNI kantor cabang yang dekat-dekat dengan universitas ya, banyak melakukan edukasi. Ya, jadi kita sangat berharap dan mudah-mudahan angka-angka itu tidak merupakan angka-angka yang hanya orang berinvestasi sekali buka rekening, Mas Daril. Ya, tapi Betul. betul-betul mereka buka rekening, mereka juga mulai merencanakan keuangan, ya, dan harapannya generasi muda ini sebelum mereka punya penghasilan, mereka juga bisa mengelola keuangan dari penghasilan tanda kutip yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, nanti saya pengen tahu dari Mas Abi nih ya, bagaimana rekening mahasiswa itu saldonya berapa, kira-kira masuknya. Kalau nggak dikelola itu gawat itu. Ya. Karena begini, ini menyambung statementnya Pak Eko ya. Laporan dari OJK sendiri dan juga Kementerian Keuangan itu menyebutkan dari banyaknya data, 55% dari investor BI itu anak-anak muda loh Pak Eko, di bawah usia Ya, 30 tahun. Ini betul. seusia-usia saya berarti ya Pak Eko ya. Saya Mas 20 Teddy. tahun yang lalu tapi 30 tahun yang lalu. Dan tidak menutup kemungkinan juga 70%-nya adalah investor di bawah umur 40 tahun. Oke, saya sedikit mau menyinggung hal ini ke Pak Teguh sebelum nanti minta komentarnya Pak Abi. Pak Teguh, apakah ini hanya sifatnya ada pengaruh faktor FOMO nggak dari pencapaian-pencapaian itu? Kan faktor-faktor itu kan kadang-kadang membuat anak muda, aduh kalau nggak terlibat dalam dunia investasi kayaknya tuh nggak keren gitu loh. Sehingga fear ya. of missing out-nya tuh ada gitu loh. Nah, bagaimana Pak Teguh melihat hal ini Pak Teguh? Ini kalau toh pun FOMO, ini FOMO yang positif. Ya, betul. Nah, kadang habit itu terbentuk atau karakter itu terbentuk karena adanya membiasakan diri. Ya. Misalkan Mas Daryl membiasakan anak-anak di rumah untuk kalau makan pakai pakaian yang rapi. Mungkin sampai dewasa dia akan melakukan itu terus. Jadi nggak nyaman dia kalau pakai singlet doang pas saat makan.
Kalau ada tamu, dia menggunakan pakaian yang sopan. Sehingga begitu ada tamu masuk, dia langsung buru-buru ganti baju, baru menyambut tamu tersebut. Ini kan pembiasaan-pembiasaan. Awalnya karena ikut-ikutan orang tuanya. Jadi pertama memang FOMO yang bagus, itu bisa saja dari ikut-ikutan. Yang kedua adanya ketokohan, adanya panutan, adanya suri tauladan dari orang-orang yang sukses untuk berinvestasi misalkan gitu. Sehingga anak-anak muda itu mengikutinya. Pertama dengan membiasakan diri, kedua ada tokoh yang membuat dia terinspirasi sehingga dia masuk ke dalam apa namanya investasi di bursa katakan gitu. Yang ketiga yang tadi Pak Eko sampaikan juga semakin banyaknya apa namanya edukasi, literasi untuk mahasiswa bahkan pelajar untuk memahami investasi. Ya. Anak saya baru kuliah, waktu SMA aja dia udah mulai dengerin tentang webinar-webinar gitu kan, seminar-seminar tentang investasi gitu. Sehingga sekarang dia udah mulai berinvestasi gitu kan. Yang berikutnya adalah faktor, tadi kan ditanyain faktornya ya. Pertama dari ikut-ikutan oke, kedua ada ketokohan, yang ketiga adalah edukasi. Yang keempat, ini yang diberikan layanannya oleh penyedia jasa keuangan, yaitu transaksi atau investasi dengan digital. Di mana transaksi digital ini tentu yang digital savvy kan anak-anak muda, benar nggak? Millennials atau generasi Z bahkan sekarang. Jadi mereka nyaman ketika melakukan transaksi, nggak harus ngantri di kantor cabangnya Pak Abi misalkan gitu kan. Mau melakukan investasi cukup one click away dari apa namanya gadgetnya. Bahkan buka rekening pun sekarang bisa banyak bank ya, mungkin termasuk BNI juga bisa buka dari apa gadgetnya dia. Sehingga begitu dia mau investasi, dia nggak perlu kemana-mana. Kan generasi Z ini generasi yang mager benernya, yang malas kemana-mana. Kalau bisa dilakukan di gadget, kenapa harus jalan kan gitu? Nah, itu faktor yang keempat. Yang faktor kelima adalah kita ini pasca pandemi, di mana pandemi mereka di rumah aja, sehingga mereka mungkin banyak waktu luang. Bagi mereka yang memiliki income dan dikasih edukasi yang baik, maka ingin berinvestasi dan di rumah aja punya waktu yang lebih, ada uang yang dikasih sama orang tuanya misalkan, maka dia juga gunakan itu sebagai investasi. Saya kira ada 5 faktor itulah Mas dari secara singkat. Baik, ini 5 faktor dari perspektifnya seorang perencana keuangan. Tapi berdasarkan fakta nanti seperti apa Pak Abi Wodo mampu menjelaskan hal ini? Tahan sebentar Pak Abi, semangatnya di sesi kedua ya kita bahas ya. Ya, Apakah mungkin karena ada pertimbangan-pertimbangan yang mumpuni atau terjangkau dengan investasi yang mulai dari berapa rupiah misalnya, nah sehingga memungkinkan para mahasiswa itu sedikit menyisihkan apa yang mereka dapatkan dari orang tua. Nanti kita lihat dari perspektifnya Pak Abi Wodo mewakili BNI Kantor Cabang UI. Smart Listeners, perbincangan ini kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM, jadi Anda bisa coba saksikan kami secara audiovisual. Jangan lupa memberikan komentar atau sharing di kolom komentar. Kalau Anda memberikan komentar di WhatsApp, boleh 0812 11 12 959. Untuk kanal YouTube, boleh dong di-like dan juga di-subscribe agar semua video-video yang kami tayangkan terinformasikan di beranda Anda. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Priyopratomo selaku Komisaris Utama BNI Asset Management. Hadir juga Pak Muhammad Teguh, perencana keuangan, dan tamu ngobrol kita hari ini Pak Abi Wodo. Beliau adalah pemimpin cabang BNI Kantor Cabang UI Depok. Nah, ini pembelajaran yang perlu diperhatikan untuk Anda, para mahasiswa-mahasiswi, dan juga sekaligus para orang tua yang memang masih memberikan kontribusi dan tanggung jawab finansial ya terhadap putra-putri Anda yang berstatus mahasiswa. Karena pengelolaan keuangan untuk mahasiswa itu begitu pentingnya. Nah, mengacu dari statement yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, ada 5 faktor. Tetapi faktor eksternal juga mendominasi. Tidak mungkin kalau seandainya secara finansial dicukupi dalam tanda petik oleh orang tuanya, tapi di sisi eksternal tidak menemukan satu apa ya wadah atau mungkin juga satu saya katakanlah perbankan lah yang bisa menjadikan itu sebagai perwujudan dari keinginan para mahasiswa agar bisa berinvestasi. Nah, saya langsung menuju ke Pak Abi. Pak Abi, dari 5 tadi kira-kira bagaimana peran dari Pak Abi khususnya dengan tim di UI Depok yang memang ini bersinggungan langsung dengan para mahasiswa nih untuk bisa melakukan edukasi pengelolaan keuangan bagi mereka. ya, Mas Dari, makasih. Saya mungkin setuju dengan pendapat dari Pak Teguh tadi ya, bahwa ini terkait dengan FOMO itu biasanya zaman milenial sekarang anak-anak tuh nggak mau rasa tertinggal gitu ya, dengan yang lain gitu ya.
Jadi kalau kita bicara masalah investasi zaman sekarang ini memang banyak pilihan investasi. Nah, kebetulan saya di UI sendiri juga punya produk investasi, kita namakan sebagai BNI AM Makara Investasi, atau kita sebut produknya Makara gitu. Jadi nilai investasinya itu cukup ringan gitu ya, dimulai dari 100.000 sudah bisa membeli 1 unit reksadana gitu ya. Iya. Jadi apalagi kalau kita melalui platform digital ya, platform kita punya namanya Beyond gitu ya. Beyond itu bahkan bisa mulai dari 10.000, sangat murah sekali, dan itu saya rasa sih uang jajan anak-anak mahasiswa sih berapa sih ya sekarang gitu ya. Kalau cuma menyisihkan 10.000, 100.000 rasanya sih cukup tidak terlalu material bagi saya. Apalagi ini juga sebuah pilihan investasi gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara investasi itu juga, ini reksadana itu kan ada beberapa pilihan gitu ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, kemudian ada reksadana campuran, ada juga reksadana yang saham. Nah, pilihan investasi yang ada di BNI AM Makara Investasi ini, yang kita kerjasama antara BNI AM dengan UI gitu ya, itu di pendapatan tetap. Jadi lebih relatif aman juga untuk jenis investasinya. Nah, ini juga ada keuntungan juga, tidak hanya bagi mahasiswa selain mendapatkan hasil ya, tapi juga kita ada fee juga yang kita sampaikan, kita berikan kepada UI. Namun bagi UI sendiri nantinya itu akan kembali lagi kepada mahasiswa untuk pengembangan pendidikan di kampus. Itu Mas Dari. Oke, Pak, sedikit Pak Abi, saya mau menyinggung kalau misalnya pemahaman tentang investasi ini kan, memang perlu diketahui termasuk tentang resikonya ya. Ada yang risiko kecil, moderat, dan juga tinggi. Nah, bagaimana kira-kira bentuk edukasi yang disampaikan oleh BNI kepada para mahasiswa agar bisa memahami dan ya paling tidak ada langkah untuk mitigasi dari risiko itu, Pak Abi? Iya, jadi yang pertama kita harus mengenal dulu, tadi saya sampaikan bentuk reksadana itu apa saja gitu ya. Nah, yang kita pilih, jenis pilihan investasinya untuk BNI AM Makara Investasi adalah pendapatan tetap. Pertama itu. Kemudian yang kedua, dari sisi nilainya juga sangat rendah, murah lah gitu, 100.000, bahkan melalui aplikasi Beyond bisa mulai dari 10.000 gitu ya. Nah, yang ketiga itu juga secara pengembaliannya itu, imbal hasilnya itu kita indikasinya kurang lebih 2% di atas deposito kalau kita bicara produk bank ya. Nanti mungkin Pak Eko Pratomo bisa menambahkan lebih detail. Itu mungkin Mas Daril. Oke. Dan dari sisi edukasi literasi keuangan itu yang harus kita sampaikan terus dan kita sosialisasikan terus kepada adik-adik mahasiswa kita gitu. Oke, baik. Pak Eko, silakan boleh menambahkan, nanti Pak Teguh memberikan komentar tambahan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang mahasiswa ya, Mas Daryl, mungkin saya juga pengen dapat fakta yang ada misalnya di UI misalnya ya. Karena kalau menurut saya menyinggung tadi yang disampaikan Pak Teguh, financial habit itu yang sangat perlu dibangun di mahasiswa. Ya, jadi saya ambil contoh bagaimana mahasiswa sekarang itu kan orang tuanya kan kebanyakan sudah berada ya, Mas Daryl ya. Nggak kayak kita dulu, orang tua kita tuh dulu mahasiswa tuh kita harus kerja, harus ngajar karena uang bulanan nggak cukup. Tapi kalau sekarang uang bulanan itu bahkan melebihi kebutuhan. Nah, sebetulnya yang paling penting ya bagi mahasiswa itu adalah habit dalam pengelolaan keuangan. Investasi itu adalah salah satu bagian dari kecerdasan finansial. Yang paling penting kalau menurut saya dari sisi mahasiswa itu adalah mereka itu bisa mengatur uang sakunya seolah-olah mereka punya penghasilan dan mereka itu memanfaatkan pengeluaran-pengeluaran itu tidak yang mubazir, Mas Daryl. Ya, itu yang pertama. Jadi dihindarilah, kalaupun ada untuk hangout, untuk ngopi-ngopi, tapi ada budgetnya, ya, sehingga mahasiswa itu akan selalu memiliki uang yang bisa diinvestasikan setiap bulan. Ya, jadi mereka harus belajar yang namanya regular investing. Nah, tadi disebutkan ya bahwa reksadana itu adalah salah satu instrumen yang memungkinkan mahasiswa berinvestasi dengan uang kecil, ya 100.000, 200.000. Tapi yang penting itu diajarkan mereka itu kalau investasi pun harus punya tujuan ya. Jadi jangan cuma menyisihkan. Ini mereka menginvestasi untuk apa nih gitu. Misalnya saya ingin mengumpulkan modal kalau nanti setelah lulus saya mau buka usaha misalnya. Ya, nah instrumennya apa? Instrumennya tadi Makara
reksadana Makara misalnya. Tapi yang penting mereka itu diajarkan untuk menyisihkan setiap bulan ya dari uang saku mereka, dan mereka diajarkan untuk belajar investasi rutin. Itu yang paling penting kalau menurut saya, Mas Daril. Oke, jadi edukasi sejak dini itu dilakukan sedini mungkin ya, Pak Eko ya, ketika Ya, mereka betul. mendapatkan uang bulanan ya. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan pada para mahasiswa di zaman dulu yang harus kerja, kemudian juga belum ada istilah reksadana. Pak Teguh, boleh nggak secara perencanaan keuangan kira-kira idealnya itu bicara masalah persentase berapa persen kira-kira Pak Teguh dari income mahasiswa? Karena ada mahasiswa-mahasiswa juga yang mereka berbisnis, punya pendapatan lain di luar gaji bulanan orang tuanya misalnya. Bagaimana idealnya Pak Teguh? Idealnya sih sebenarnya antara 10-30%. Tapi khusus untuk mahasiswa, tahapan usia ini usia untuk membiasakan dulu. Jadi Oh. sekecil apapun Anda bisa berinvestasi, lakukanlah secara rutin. Atau smart listener nih orang tua dari mahasiswa ya. Misalkan bisa caranya begini nih. Mahasiswa biasa dikasih uang saku sebulan berapa? Kalau mahasiswa harusnya udah bulanan dong ya, nggak harian ya ngasih uang sakunya ya. Kayak anak SD aja kasihnya harian ya nggak dong ya kan? Udah kasih sebulan ya nggak? Kasih sebulan. Misalkan orang tua bisa educate gini, tak ditambahin uang sakunya 10% aja misalkan, atau mau 20% silahkan. Tapi dengan janji bahwa yang 10 atau 20% itu harus dibeliin reksadana. Atau harus dibeliin, masukin ke akun bursa atau kan akun untuk dia beli saham misalkan gitu atau apapun atau untuk investasi, dan harus dibuktikan dengan slip subscription atau slip transfer untuk dia beli instrumen-instrumen investasi, dan itu report monthly, setiap bulan dia report ke orang tuanya. Nih yang 10%. Akan dikasih insentif tambahan jika dia investasinya melebihi dari yang dikasih tambahannya itu, misalkan gitu, dikasih apalah, reward apalah gitu kan. Nah, tahapan-tahapan pembiasaan ini itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat banget ketika dia nanti mendapatkan income beneran. Artinya dalam arti dia sudah bekerja, sudah jadi profesional dan sebagainya gitu. Sehingga ketika dari mahasiswa, mumpung angkanya masih kecil, pengelolaan keuangannya masih relatif lebih mudah, tidak complicated gitu kan. Jangan sampai mahasiswa nanti, loh ternyata bayar listrik itu harus bayar ya, karena dia nggak dibiasakan untuk bayar listrik misalkan gitu kan. Oh ternyata investasi itu mudah ya, karena dia nggak membiasakan gitu dari awalnya. Kenapa nggak kita mulai dari sejak dini mungkin, bahkan mungkin anak-anak SMA udah mulai bisa. Sekarang juga banyak fitur-fitur yang dibuat kayak tadi Makara cuma 10.000 kan, anak SD juga bisa kali gitu kan, sebulan sekali beli 10.000. Nah, tapi masa mahasiswa nggak bisa? Pokoknya kan mahasiswa udah bisa kelola uangnya sendiri, dan tadi bukan persentasenya sih sebetulnya di tahapan mahasiswa ini, tapi membiasakan dan bisa menikmati. Anda mau investasi 100.000 dengan orang berinvestasi 1 miliar, itu treatmentnya akan sama dalam arti akan dapat konfirmasi pembelian, akan dapat fund fact sheet misalkan setiap bulannya, akan dapat informasi apapun dari manajer investasinya dan lain sebagainya, sehingga Anda bisa merasakan investasi itu meskipun nominalnya kecil gitu. Nah, membiasakan, merasakan akan exciting tuh bagi mahasiswa tuh. Wah, saya ini investor loh, terbukti ada bukti subscription-nya dia misalkan gitu. Nah, ini saya kira itu menarik. Ada kebanggaan tersendiri ya ketika sudah berinvestasi ya. Oke, baik. Kita break sebentar, nanti mohon izin kesediaannya Pak Abi. Kira-kira boleh dong Pak Abi dibahas tentang instrumen investasi yang cocok buat mahasiswa itu apa, dan yang aman serta menguntungkan itu seperti apa. Karena memang berkaca dari kata-kata aman dan menguntungkan itu mampu men-trigger ya ketertarikan dari para mahasiswa untuk menyisihkan apa yang mereka dapatkan entah dari orang tua atau pendapatan mereka di luar pendapatan orang tua untuk diinvestasikan. Tapi nanti di sesi berikutnya kita akan bahas lebih detail. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah like dan subscribe. Komentar Anda kami tunggu di kanal YouTube Smart FM. Terima kasih Anda masih terus bersama kami dan mengikuti bagian dari edukasi keuangan khusus untuk para mahasiswa ya. Karena bahasan kita di program Smart Financial Wisdom kali ini adalah tentang pengelolaan keuangan untuk mahasiswa. Tentunya bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, ada Pak Muhammad Teguh, Perencana Keuangan, dan juga Pak Abi Wodo, selaku pemimpin cabang BNI Kantor Cabang UI Depok. Nah, hari ini kita akan coba pelan-pelan memberikan satu pemahaman tersendiri kepada Anda tentang jenis investasi apa sih yang cocok untuk para mahasiswa. Tadi sempat disinggung sedikit sama Pak Abi,
Jadi para mahasiswa itu sebagai investor pemula bisa kok mulai belajar investasi dengan reksadana, karena di samping nominal investasinya sangat terjangkau, mulai dari Rp100.000, reksadana ini dikelola oleh MI yang sudah berpengalaman. Jadi mahasiswa yang belum punya pengetahuan dan punya waktu untuk mengelola investasi sendiri itu sudah sangat terbantu. Nah, di sesi ini kita akan coba bahas sedikit tentang kebiasaan untuk mengelola keuangan. Ada yang mungkin berdasarkan nominalnya, ada juga yang berdasarkan banyaknya rupiah yang di-saving. Nah, Pak Eko, kalau bicara masalah mengelola keuangan, idealnya itu berdasarkan apa sih dari dua pilihan tadi yang kayaknya itu memang harus dilakukan gitu di antara dua pilihan tersebut, Pak Eko? Ya, Mas Daryl, jadi kalau buat mahasiswa, dan saya pikir tadi disinggung ya, pendengar Smart FM ini kebanyakan malahan orang tuanya mahasiswa. Ya, jadi Iya. kita coba edukasi orang tuanya mahasiswa nih ya, karena sumber dananya dari mereka, ya, sumber dananya dari uang bulanan lah, uang saku ya. Nah ini kalau menurut saya yang paling penting tadi Mas Daryl, ujungnya diharapkan mahasiswa itu membiasakan untuk bisa berinvestasi. Tapi sebelum mereka bisa berinvestasi, yang paling penting juga mereka punya budget untuk pengeluaran. Ya, Mhm. jadi mudah-mudahan nanti Mas Abi sering-sering nih bikin sesi ya dengan mahasiswa tentang pengelolaan keuangan. Ya, dasarnya kalau menurut saya lebih banyak persentase karena uang saku dari orang tua kan beda-beda kemampuannya Mas Daril ya. Mhm. Mungkin kalau bisa ada apa analisa ya di tempatnya Pak Abi ini, kira-kira range-nya berapa sih mahasiswa di UI gitu ya terima uang saku. Nah, mungkin ada yang 2 juta, ada yang 3 juta misalnya ya. Nah, saya pikir mahasiswa itu harus dibiasakan untuk mengelola semua pengeluaran yang dia miliki ya. Jadi jangan misalnya kosnya masih dibayarin ibunya gitu ya, makan catering masih dibayarin ibunya Ah, ya. Nanti mereka nggak ngerti bahwa makan itu harus bayar ya. Harusnya listrik juga itu harus mereka yang mengelola. Jadi kasih semua uang sebulan ya, dan mereka harus mengelola semua pengeluaran-pengeluarannya. Kalau perlu dicatat ya, sehingga ada persentase misalnya untuk kos itu berapa persen, untuk makan berapa persen, untuk buku dan fotokopi dan yang lain-lain, mhm. untuk pulsa, untuk transportasi, untuk makan siang, semua deh ya. Sehingga mereka terbiasa untuk mengelola dan ujung-ujungnya itu Mas Daril, ujung-ujungnya adalah mereka punya budget untuk saving dan saving itu yang harus diajarkan, savingnya kemana, harus punya tujuan. Itu menurut saya yang orang tua harus mengajari anak-anaknya karena sekarang banyak orang tua Mas Daril yang milih kos aja dipilihin orang tua. Ya. Semuanya tuh orang tua. Jadi mahasiswa tuh jangan mereka tidak punya kemandirian sama sekali karena orang tuanya semua ya yang masih mengelola keuangannya dari si mahasiswa ini yang harus dirubah Mas Daryl. Betul betul. Wah, ini saya agak kesentil juga nih sebenarnya nih, karena anak saya juga mahasiswi ya, dan di UI juga gitu loh. Nah Oh, Ini loh. list dia itu kebanyakan untuk skincare, Pak Eko. Jadi aduh, ya ya, oke oke oke. Ini rekamannya akan saya sampaikan ke putri saya untuk bisa belajar lebih jauh. Silakan Pak Abi boleh ya, berkomentar di statementnya Pak Eko sendiri. betul Pak Eko Pratomo dan Mas Daril tadi. Anak saya pun juga kuliah di sana di UI. Oke oke. Jadi betul tadi disampaikan Pak Eko Pratomo ya. Memang kalau kita investasi ini kan tergantung profil risiko juga. Nah, ya. Jadi profil risiko itu kan ada yang kecil, moderat, tinggi gitu ya. Kalau kebetulan kalau produk kita BNI AM Makara Investasi ini atau reksadana Makara ini risikonya yang kecil gitu ya. Tadi disampaikan Pak Teguh memang bisa sampai persentase indikasi kenaikannya bisa lebih dari average 8 sampai 10. Cuman kalau untuk yang pendapatan tetap ini indikasinya 2% di atas deposito minimal itu. Oke. Nah, dengan nilai investasinya dimulai dari 100.000 kalau di BNI AM Makara Investasi, kalau melalui Beyond, aplikasi platform BNI AM itu mulai dari 10.000. Nah, Mhm. tadi ya yang disampaikan juga disinggung juga sama Mas Daryl ya terkait dengan produknya itu harus diversifikasi dari Mhm. sisi resiko gitu kan. Kemudian dari sisi hal pemilihan manajer investasinya. Di Mhm. sini rasanya BNI Aset AM Makara AM Makara ini BNI AM ini sebagai anak perusahaan BNI juga yang cukup terpercaya lah gitu ya.
saya pikir kalau bekerja sama UI dengan BNI AM, rasanya dari sisi manajer investasinya juga sudah tidak diragukan lagi, kurang lebih begitu Mas Daryl. Jadi dari sisi pembelian produk reksadana ini pun juga kita bisa melalui platform BNI Mobile Banking kita gitu deh. Oh, Iya, oke. iya. Jadi selain di Beyond, tadi kalau di Beyond dari sisi nominal bisa dimulai dari 10.000 gitu. Tapi kita di pembelian untuk selanjutnya, nanti untuk pembelian unitnya mahasiswa itu nggak perlu datang ke outlet kami, bisa melalui di platform BNI Mobile kami gitu. Nah itu Mas Daryl. Kemudian juga kalau dari sisi kalau pengen return yang lebih besar ya mahasiswa mungkin nanti tadi kan disampaikan pemula nih ya kalau untuk yang pendapatan tetap ini. Kalau yang pengen lebih beresiko moderat dan tinggi itu bisa nanti bermain di saham atau obligasi. Nah, nanti di ranahnya BNI AM nih kalau produk-produk yang lain selain BNI AM makar investasi ini gitu. Jadi kurang lebih gitu Mas Daryl. Jadi pada intinya investasi itu adalah suatu hal yang dipertimbangkan sebagai bagian dari perencanaan keuangan. Jadi adik-adik mahasiswa kita tuh harus melihat dulu pertama profil risiko seperti apa, kemudian harus memilih bentuk investasi yang tepat, kemudian mengelola risikonya dengan baik gitu ya. Potensi keuntungan pun bisa ditingkatkan tergantung dari profil risikonya. Nah kalau orang bilang tuh juga kalau kita investasi jangan taruh di dalam satu keranjang gitu ya, don't put your eggs in one basket gitu ya. Jadi kita harus bisa memilih itu tadi yang saya sampaikan gitu Mas Daryl. Oke, dan investasi itu harus di awal ya, bukan disisihkan setelah sisanya. Betul. Nah, ini kan kita belajar sebagai mahasiswa pemula. Kalau pemula ya cari aman-aman dulu itu yang pendapatan tetap lah gitu ya. Iya, jangan buat skincare terus ya, Pak. Betul, ini Baik. anak saya kebetulan juga putri, jadi ya. Kasusnya hampir sama ya. Oke, Pak Teguh gimana Pak Teguh? Pemahamannya lebih lanjut mungkin kita boleh singgung tentang masalah kerugian ya, karena memang ya secara fakta mungkin ada gitu loh kerugian-kerugian yang mungkin ini masuk dalam kategori shock moment awal lah untuk para mahasiswa. Ada nggak cara atau memitigasi kerugian yang ditimbulkan oleh investasi agar rekan-rekan mahasiswa sekaligus orang tua juga bisa memberikan edukasinya, menyampaikan langsung kepada putra-putrinya? Silakan. Yang pertama bahwa dalam investasi yang namanya risiko itu sebuah keniscayaan. Artinya kalau investasi ya pasti Anda akan ada risiko di sana. Seperti kita naik kendaraan, naik motor, naik mobil ke kampus. Ya ada risiko kecelakaan. Benar nggak? Kalau nggak mau risiko kecelakaan ya di rumah aja. Tapi nggak kemana-mana, nggak nyampe mana-mana. Kalau nggak mau ambil risiko dalam investasi ya nggak usah investasi. Tapi nggak kemana-mana. Nggak berkembang kemana-mana. Sehingga jangan takut sama yang namanya risiko. Jangan takut sama yang namanya rugi. Karena itu sebuah keniscayaan. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita memitigasinya. Kalau toh pun kena rugi, bagaimana ke depan nggak rugi lagi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana ngambil lesson, pelajaran dari terjadinya kerugian atau terjadinya risiko, gitu kan. Tidak ada satupun investasi yang nggak ada risiko. Itu harus kita sadarin. Kita sering bicarakan di sini lah ya. Sehingga kalau terkena risiko, kita harus belajar dari risiko itu. Kena lagi ya belajar lagi, kena lagi ya belajar lagi gitu kan. Artinya apa? Kita harus terus mengasah diri, terus meningkatkan literasi kita. Jangan pernah bosan untuk membaca, jangan pernah bosan untuk mempelajari market. Yang disampaikan oleh Pak Abi tadi misalkan, ekspektasi return 2% di atas deposito, itu adalah ekspektasi. Realnya, bisa lebih. Bisa juga kurang. Bahkan bisa minus, benar nggak? Apapun produknya, termasuk yang pendapatan tetap, campuran, apalagi yang saham, ya reksadananya misalkan gitu. Nah, sehingga dalam berinvestasi nggak perlu takut yang namanya risiko karena sebuah keniscayaan. Jangan-jangan pada saat harganya turun dan Anda mengalami kerugian, pada saat itulah harganya lagi diskon dan Anda beli. Kayak Anda beli skincare kalau lagi diskon, lagi-lagi ke skincare nih. Lagi diskon kan jadi rame yang beli, bukan justru malah takut, bener nggak? Nah, jadi malah kita dalam berinvestasi, produk instrumen investasi lagi turun harganya, it's time to buy gitu. Ini saatnya kita untuk collect, untuk membeli gitu. Nah, tapi juga dengan analisis, jangan ngaco gitu ya. Dan ngaco dalam arti ini produk udah kayak ada indikasi-indikasi nipu gitu, ada indikasi yang marketnya lagi nggak. Oke, sedikit mengalami gangguan koneksi dengan Pak Teguh. Mungkin Pak Eko boleh menambahkan, Pak Eko?
Ya, saya rasa betul. Jadi edukasi investasi itu dua sisi, Mas Daril. Ya, bahwa kita selalu ada potensi return, tapi ada juga risiko. Tetapi risiko itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dikelola. Ya, jadi salah satunya bagaimana kita memilih membuat portofolio ya, jangan 100% taruh di misalnya di investasi saham. Ya, investasi saham itu selalu investasi jangka panjang. Ya, jadi dibedakan antara tadi mana investasi jangka pendek, masuknya reksadana pasar uang atau depositonya di Bank BNI. Tujuan investasinya itu jangka menengah, masuknya di pendapatan tetap, contohnya Makara. Ya, yang punya jangka panjang, ya, mahasiswa bisa loh Mas Daril untuk mempersiapkan pensiun. Wah, kerja aja belum nyiapin Oh, pensiun. udah Wah, nyiapin itu keren pensiun. banget Ya, itu. ya, ya, ya. Ya, karena investasi jangka panjang itu ada yang namanya the power of compounding. Wah, itu kalau investasi 30 tahun Mas Daril, ya itu kita cuman modalnya 20%, investment return-nya bisa 80% gitu. Wow. Hmm. Luar biasa. Oke, kita break sebentar. Nanti kita bahas lebih detail agar punya waktu lebih panjang. Nanti Pak Abi boleh menjabarkan hal-hal detail yang lebih spesifik dari produk investasi ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Tentunya dengan satu tema yang cukup membuat kita tersentil ya akan sebuah cara berinvestasi, yaitu pengelolaan keuangan untuk mahasiswa. Memang ini benar yang disampaikan tadi sama Pak Eko, Pak Abi, dan juga Pak Teguh. Ini para orang tua yang perlu edukasi agar bisa menyampaikan kepada putra-putrinya. Termasuk video ini pun kami simpan rapi di kanal YouTube. Jadi Smart Research boleh reposting video ini atau share video ini ke kolega Anda, rekan kerja Anda, rekan bisnis Anda agar pemahaman dan edukasi serta literasi tentang investasi bisa lebih masif apalagi bersama dengan BNI AM atau Asset Management. Nah, di sesi terakhir ini kita akan coba bahas lebih detail tentang hal yang berhubungan dengan apa sajakah yang menjadi perhatian ketika investasi ini perlu disampaikan. Nah, Pak Abi, di awal perbincangan kan tadi saya sedikit mengutip data ya tentang peningkatan jumlah anak muda di dunia investasi. Dikatakan bahwa investor milenial dan Gen Z ini disebut sebagai investor terbanyak di pasar modal. Nah, bagaimana perbankan dan juga manajer investasi bisa menjaga pencapaian baik ini? Adakah satu daya tarik yang diberikan agar momentum ini bisa terjaga dan terus bertambah sehingga tidak melulu identik dengan FOMO seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Bagaimana Pak Abi? Ya, baik, Mas Daryl. Jadi terkait dengan produk yang menyasar kaum milenial atau Gen Z ini ya, Gen Z ini ya. Jadi sebenarnya kebetulan saya di UI. Jadi produk-produk BNI yang lain pun juga ada produk-produk sejenis di kampus-kampus yang lain gitu ya. Jadi pertama kita mendekatkan hubungan relationship kita dengan pihak kampus gitu ya. Jadi kerjasama BNI dengan UI dalam hal ini kita cukup dekat gitu ya. Kemudian dari sisi bagaimana kita membantu UI untuk mengembangkan pendidikan di dalam sivitas akademinya gitu ya. Jadi salah satunya misalnya melalui BNI AM Makara Investasi ini atau kita sebut sebagai reksadana Makara. Jadi kita juga selain ada imbal hasil yang kita berikan kepada investor dalam hal ini mahasiswa misalnya yang sebagai investornya, ini juga ada pengembalian investasi yang kita kembalikan ke UI yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ada pembagian sharing fee-nya gitu ya. Kalau pengelolaan investasi ini kan ada fee-nya gitu juga. Nah, kita kembalikan sebagian dari manajemen fee-nya ini kepada UI. Nah, UI sendiri ini masuk kepada endowment fund-nya UI. Jadi kalau endowment fund ini ya nanti akan kembali lagi kepada Civitas. Biasanya sama UI dipergunakan kembali untuk meningkatkan pendidikan di kampus UI, memberikan beasiswa misalnya kepada adik-adik mahasiswa yang membutuhkan gitu. Nah, itu hal-hal itu yang kita buat kerjasamanya sehingga secara produk bagi investor menguntungkan, tapi secara hubungan bisnis kami dengan BNI dan UI itu juga punya mutual gitu ya, kerjasama yang saling menguntungkan. Gitu Mas Daryl, kurang lebihnya kalau secara bisnis kalau kita bicaranya antara BNI dengan UI. Nah, dari sisi fitur dan kenyamanan pun juga investor kita perhatikan. Tadi saya sampaikan di awal dari sisi pembeliannya cukup murah. Kita ini bikin produk memang kita sengaja bikinnya terjangkau gitu karena menyasarnya kepada sivitas yang notabene itu range-nya itu mulai dari mahasiswa sampai mereka sudah bahkan menjadi alumni gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi AUM. Jadi pada saat ini kan kita
nama besar UI lah ya, menggunakan nama besar UI dan BNI, tentunya tidak hanya investor yang lebih ke perorangan menyasar mahasiswa, dosen, karyawan, alumni dan sebagainya, tapi juga secara institusi juga. Jadi ada beberapa investor yang secara institusi menanamkan ke bentuk reksadana, produk reksadana ini. Sehingga dari total AUM yang kita kembangkan itu cukup besar. Kemudian ya, keuntungannya adalah ya tadi pengembaliannya kita kembalikan sebagian kepada UI untuk dikembangkan kembali untuk meningkatkan pendidikan di kampus UI. Itu kurang lebih Mas Daniel. Berarti simbiosis mutualisnya itu terjaga dan juga terlihat di situ ya. Betul, betul. Baik. Terima kasih Pak Abi. Pak Eko, kalau Ya. kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Abi dan juga fakta-fakta yang didapat dari statement awal saya sendiri, Pak Eko secara pribadi melihat tren ke depan tentang anak muda milenial ini yang paham tentang investasi di Indonesia itu seperti apa sih Pak Eko? Sebetulnya Mas Daril dengan banyak infrastruktur ya dari sisi edukasi, dari sisi kerjasama, kelembagaan, kemudian yang paling penting kalau menurut saya setelah edukasi itu adalah digitalisasi ya. Jadi sebetulnya tadi sudah disinggung sama Pak Teguh, makin dalam ya pemanfaatan gadget terutama ya proses digitalisasi baik untuk edukasi maupun untuk melakukan transaksi, maka sebetulnya masa depan dunia investasi dengan investor-investor muda ini tuh luar biasa besar Mas Daril ya, karena jumlah beda sekali ya dengan negara-negara kayak misalnya Jepang, itu orang sudah males menikah Mas Daril ya. Orang tuh dibayar untuk mau menikah dan mau punya anak ya. Jadi Indonesia sementara pertumbuhan usia mudanya itu besar sekali dan itu kan sebetulnya aset. Tapi jangan sampai anak-anak muda ya aset bangsa ini tidak diedukasi dan tidak diberikan kebiasaan yang baik ya. Jadi jangan-jangan orang tuanya itu yang dulunya prihatin sukses ya, sekarang mereka memanjakan anak-anaknya, kemudian anak-anaknya tidak cerdas ya, tidak cerdas secara finansial, tidak cerdas secara emosional, malah jangan-jangan nanti terbalik gitu ya, orang tuanya nanti sukses tapi memanjakan anak-anaknya, anak-anaknya menjadi lemah ya. Nah, Ya. siklus itu tuh jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini dengan tadi yang saya bilang ada infrastruktur edukasi, infrastruktur digitalisasi ya, itu mudah-mudahan generasi muda kita itu menjadi aset ya, bukan menjadi liability bangsa. Mungkin itu dari saya Mas Dari. Jadi mudah, sehat, dan juga bermanfaat ya. Ya, Betul. seperti itu ya Pak Eko ya. Baik, Pak Teguh, boleh dong disampaikan pesan apa yang mau disampaikan untuk para mahasiswa seperti saya nih terkait pengelolaan investasi ya. Bahasa kita serius pagi ini ya. Silakan Pak Teguh. Jadi udah semangat mau ngomong, begitu ngomong kayak saya jadi lemes gitu. Enggak. Ya, pertama tahapan di usia mahasiswa ini dalam hal investasi adalah tahapan untuk membiasakan, khususnya bukan hanya investasi ansih ya, tapi lebih holistik lagi berkaitan sama pengelolaan keuangan, pengelolaan hidup kita di masa mendatang. Maka tahapan di usia-usia mahasiswa ini adalah tahapan untuk membiasakan diri untuk disiplin dalam mengelola keuangan. Pak Eko sekarang bisa bicara seperti ini, bisa mengelola keuangannya dengan baik, pasti dari kebiasaan pada saat mahasiswanya dulu juga udah mengelola keuangannya sendiri. Bagaimana ceritanya Pak Eko, bagaimana mendapatkan uang sakunya nggak begitu signifikan, tapi bisa dikelola dengan baik sehingga bisa lulus segala macam gitu kan. Nah, maka pada saat ini adalah pada saat tahapan Anda untuk membiasakan habit-habit yang baik untuk pengelolaan keuangan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berhenti meningkatkan literasi, pengetahuan. Investasi bukan hanya pada instrumen investasi, investasi juga pada investasi leher ke atas. Jangan pernah bosan membaca berkaitan sama investasi. Jangan pernah bosan untuk menganalisis market, mengetahui kondisi pasar modal kayak gimana sih di Indonesia sekarang. Emiten yang kayak gimana sih, reksadana yang kayak gimana sih, banyak baca. Pada saat inilah Anda tahapan-tahapan pembelajaran, sehingga habis itu Anda udah terbiasa untuk melakukan investasi. Yang kedua udah terbiasa juga untuk menganalisis pasarnya. Udah terbiasa juga untuk belajar. Sehingga pada saat Anda nanti menjadi profesional, punya income, atau bahkan Anda menjadi pengusaha gitu ya, ada income, maka Anda bisa memilih dan memilah mana instrumen investasi yang cocok untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan Anda di masa mendatang. Nggak usah ragu-ragu untuk berinvestasi jangka panjang juga, gitu kan.
misalkan saya kan masih muda, pengen investasinya untuk nikah dulu dong, bisa aja boleh. Tapi bisa juga untuk yang langsung nanti masa tua beli rumah, pensiun, nyekolahin anak, why not gitu kan. Sehingga yuk mulai sekarang biasakan habit-habit yang baik tentang pengelolaan keuangan. Bagi orang tua juga ajarkan anak-anaknya untuk membiasakan habit-habit yang positif berkaitan dengan pengelolaan keuangan, membiasakan investasi juga, dan juga kasih edukasi yang baik, kasih link-link yang baik, kasih linknya Smart FM nih yang berkaitan dengan financial wisdom, supaya anak-anak juga terbiasa memahami kondisi investasi di Indonesia. Saya kira itu. Baik. Ini waktunya kita ambil konklusi singkat saja masing-masing. Saya berikan waktu 1 menit. Saya mohon izin ke Pak Eko terlebih dulu. Silakan Pak Eko, nanti bergantian ke Pak Abi dan juga Pak Teguh. Silakan. Ya, Mas Daril, ini saya sangat menghargai nih Pak Abi hadir ya, dan mungkin nanti Pak Abi kita bisa berkolaborasi Pak Abi Yap. untuk sering-sering Pak kita bikin event-event edukasi ya, bukan hanya investasi tapi yang saya setuju dengan Pak Teguh, tapi lebih membiasakan mahasiswa itu memiliki kecerdasan dan habit finansial yang baik. Dan saya pikir ini juga perlu sekali keterlibatan orang tua ya, karena orang tua yang menyediakan dana ya. Jadi orang tua yang menyediakan dana itu harus menyadarkan dirinya sendiri dan mahasiswa atau putra-putrinya untuk bagaimana membiasakan pengelolaan keuangan yang baik. Mungkin itu pesan saya, mudah-mudahan nanti kita bisa banyak melakukan edukasi bukan hanya di UI tapi di seluruh kampus-kampus di universitas. Amin, mudah-mudahan ya. Pak Abi, silakan singkat saja. Ya, jadi terima kasih ya telah mengikuti bincang santai pengelolaan keuangan mahasiswa terutama. Jadi semoga acara ini bisa memberikan manfaat dan pemahaman barulah bagi adik-adik mahasiswa kita gitu dalam hal mengelola keuangan. Ya, satu lagi yang mungkin perlu diingat adalah kita harus berhemat gitu ya dari mahasiswa tadi yang disinggung pembelian skincare-nya, ya mungkin skincare-nya bisa lebih dihemat pemakaiannya yang selama ini mungkin sebulan sekali skincare, nah agak diperpanjang sedikit lah, skincare-nya bisa untuk 2 bulan misalnya. 2 bulan sekali ya. Sisanya untuk pembelian investasi, misalnya contoh kecil. Jadi itu ya mungkin contohnya tadi ya. Jadi adik-adik mahasiswa ini kita belajar investasi, belajar berhemat, kemudian belajar untuk memilih jenis investasi yang tepat gitu. Jadi intinya itu melakukan literasi dan edukasi terus, kita lakukan sosialisasi juga produk-produk kita. Tadi terima kasih juga buat Pak Eko Pratomo, saya akan menyambut dengan senang gitu ya. Apalagi ini ini memang sasarannya untuk adik-adik mahasiswa kita agar bisa mengenal bentuk investasi yang tepat gitu. Begitu Mas Dario. Baik, Pak Abi terima kasih. Pak Teguh 30 detik singkat saja closing statement. Baik. Terus jalankan investasi seberapa kecil pun itu. Udah banyak produk yang menyediakan investasi dengan nominal yang kecil. Dan jangan lupa untuk terus meningkatkan literasi Anda, pemahaman Anda tentang pengelolaan keuangan. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda para orang tua dan juga termasuk para mahasiswa, dan video ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Anda boleh share video ini ke rekan kerja Anda, ke keluarga Anda, atau ke putra-putri Anda agar mereka juga meneruskan informasi dan edukasi ini kepada teman-teman mereka semuanya. Pak Abi, terima kasih kesediaan waktunya sudah berbagi. Pak Eko, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Teguh, terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Dan jangan lupa Anda bisa saksikan cuplikan acara pada hari ini dengan cara follow Instagram @BNI Asset Management. Saya Daril Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Abiwodo. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness.